어느새 내게 떠오르는 그렇게도 잊고 싶었던 너를 부르는 나의 노래 기억하고 있니 우리 함께 했던 행복한 시간들을 기다릴 수밖에 없는 난 아무 말도 할 수 없는 난 널 바라보며 눈물이 흘러 사랑할 수밖에 없는데 있는 것보다 아픔이 내겐 더 쉬운데 돌아와 줄 수 없는 거니 말없이 널 보내야 했던 그 자리에 난 다시 서 있어 조금씩 멀어져 가던 널 바라보며 흐르는 눈물 이렇게 변함없이 차가운 계절을 다시 찾아왔지만 기다릴 수밖에 없는 난 아무 말도 할 수 없는 난 널 바라보며 눈물이 흘러 사랑할 수밖에 없는데 있는 것보다 아픔이 내겐 더 쉬운데 돌아와 줄 수 없는 거니 밤새워 기도한 그 한마디 내게 돌아와줘 기다릴 수밖에 없는 난 아무 말도 할 수 없는 난 널 바라보며 눈물이 흘러 사랑할 수밖에 없는데 있는 것보다 아픔이 내겐 더 쉬운데 돌아와 줄 수 없는 거니 내 눈물이 다 마르기 전에 내 그리움이 나를 떠나기 전에 나의 노래가 닿을 수 있길 살며시 두 눈을 감으면 어느새 내게 떠오르는 그렇게도 잊고 싶었던 너를 부르는 나의 노래 기억하고 있니 우리 함께 했던
없이 널 보내야 했던 그 자리에 난 다시 서 있어. 조금씩 멀어져 가던 널 바라보며 흐르는 눈물, 이렇게 변함없이 차가운 계절을 다시 찾아왔지만 기다릴 수밖에 없는 난, 아무 말도 할 수 없는 난, 널 바라보며 눈물이 흘러. 사랑할 수밖에 없는데 있는 것보다 아픔이 내겐 더 쉬운데 돌아와 줄 수 없는 거니. 밤새워 기도한 그 한마디 내게 돌아와줘. 기다릴 수밖에 없는 난, 아무 말도 할 수 없는 난, 널 바라보며 눈물이 흘러. 사랑할 수밖에 없는데 있는 것보다 아픔이 내겐 더 쉬운데 돌아와 줄 수 없는 거니. 내 눈물이 다 마르기 전에, 내 그리움이 나를 떠나기 전에 나의 노래가 닿을 수 있길. 살며시 두 눈을 감으면 어느새 내게 떠오르는 그렇게도 잊고 싶었던 너를 부르는 나의 노래 기억하고 있니? 우리 함께했던 행복한 시간들을 기다릴 수밖에 없는 난, 아무 말도 할 수 없는 난, 널 바라보며 눈물이 흘러. 사랑할 수밖에 없는데 있는 것보다 아픔이 내겐 더 쉬운데 돌아와 줄 수 없는 거니. 말 없이 널 보내야 했던 그 자리에 난 다시 서 있어. 조금씩 멀어져 가던 널 바라보며 흐르는 눈물, 이렇게
두 눈을 감으면 어느새 내게 떠오르는 그렇게도 잊고 싶었던 너를 부르는 나의 노래 기억하고 있니 우리 함께했던 행복한 시간들을 기다릴 수밖에 없는 난 아무 말도 할 수 없는
널 보내야 했던 그 자리에 난 다시 서 있어. 조금씩 멀어져 가던 널 바라보며 흐르는 눈물. 이렇게 변한
memberikan air suci, Allah memberikan rahmat dan berkat-Nya, agar saudari-saudara menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales ini. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Leonardus Arianto dan Francisca Yulita Permatasari. Gereja menyambut Anda sekalian dan juga ingin berbahagia dalam perayaan suci ini. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Yosef Maria Budiono, keluarga Bapak Ignatius Sukiman, kami hendak mengantar Leonardus Arianto dan Francisca Yulita Permatasari memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan senang hati, semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Sekarang marilah kita memasuki rumah Tuhan ini dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Dan semoga kita semua boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, hari ini adalah hari gembira, khususnya buat dua keluarga yang ingin menyerahkan putra-putri mereka memasuki sebuah panggilan hidup yang baru seperti yang mereka buat selama ini. Mereka ingin melepas putra-putri mereka, Leon dan juga Sari, untuk bersama-sama menemukan Allah lebih dalam di dalam kebersamaan mereka sebagai suami dan istri. Maka kita yang hadir saat ini, yang sebagian besar juga memilih jalan hidup panggilan sebagai keluarga, sebagai suami dan istri,
Kita dengan perayaan ini diajak mengingat kembali bahwa kita juga dulu pernah, atau Anda dulu pernah mengucapkan janji perkawinan di hadapan Allah dan juga jemaatnya. Maka mari kita juga mengiringi kedua orang muda ini yang sedang bertumbuh dalam kebersamaan, agar mereka juga mampu menemukan cinta Allah di dalam diri pasangannya. Mari kita sekarang memeriksa diri kita, agar kita yang rapuh karena dosa dilayakkan untuk merayakan misteri penyelamatan dan sukacita dalam perkawinan kedua orang muda ini. Marilah kita ungkapkan sesal dan tobat kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan ikatan kasih suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Pandanglah kedua mempelai ini, Leon dan Sari. Berkatilah cinta kasih mereka, agar semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga, dan bimbinglah mereka agar hidup dalam sabda-Mu. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Begini kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Menaruh kepercayaan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Leonski dan Sari. Saya biasa manggil Leon itu seolah-olah orang Rusia, makanya Leonski. Sudah capek ya, semalam bergadang ya, sudah gelisah ngafalin kalimat gitu ya, berkaca sampai kacanya retak gitu ya. Leon, kamu amazing Bang. Dan Sari, hari ini tampilanmu berubah, cantik sekali. Biasanya sederhana, ditemanin lelaki sederhana juga. Hari ini kamu menjadi istimewa di hadapan banyak orang. Saudara-saudari, para romo, suster, ibu dan bapak, juga adik-adik yang ada di sini. Kalau berbicara mengenai perkawinan, sebagian dari Anda, tadi saya katakan, pernah mengikuti upacara ini. Ada yang dalam tradisi agama yang lain karena saudara, ada yang dalam gereja Katolik karena kenalan atau saudara, dan juga ada yang secara tradisional juga masih dilanjutkan di dalam sebuah tempat. Sebenarnya semua itu mau mengingatkan kita atau Anda, mengingatkan Anda tentang betapa indahnya masa-masa itu. Meskipun sebagian dari Anda juga sudah mengalami masa-masa berat dalam hidup perkawinan. Ada yang setelah sekian tahun akhirnya harus mengalami goncangan. Ada yang setelah melewati sekian lama kemudian tiba-tiba pasangannya hilang gara-gara sakit yang berkepanjangan dan kemudian akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman bahagia tetapi sekaligus pengalaman-pengalaman sedih yang dirasakan. Tetapi sebelum sampai pada pengalaman terakhir, panggilan Tuhan, rasanya tidak salah kalau saya mengingatkan kembali kepada Anda, Bapak dan Ibu yang sudah memilih jalan hidup panggilan berkeluarga. Tapi sekaligus saya tujukan kepada orang muda dua ini. Yang satu sukanya berdiri di atas sana, megangin monitor dan semua alat elektronik. Yang satu megangin, jagain organ. Jadi dua-duanya adalah aktivis gereja yang cukup baik saya kenal di sini. Saya sudah bicara kepada mereka banyak, tetapi yang kali ini tambahan. Bapak dan Ibu boleh mendengar, karena ini saya menyinggung mereka secara khusus. Mereka belum pernah hidup berkeluarga, maka ini yang saya sampaikan. Leon, Ski, dan Sari. Kamu harus tahu bahwa sebuah rumah tangga yang langgeng itu harus dihidupi dengan kebahagiaan. Bahwa di dalamnya itu ada percikan-percikan tertentu itu biasa. Tetapi sebagian besar harus diwarnai dengan kebahagiaan kalau mau hidup langgeng. Kenapa? Kebahagiaan itu menjadi salah satu tujuan perkawinan. Seperti yang juga kamu tahu, juga Bapak Ibu tahu, orang menikah itu ingin bahagia bersama dengan orang yang dipilih, bukan cari malapetaka. Setelah menikah banting piring, duor gitu, wedian. Tetapi yang jelas orang menikah pasti ingin menemukan kebahagiaan dari orang yang dipilihnya. Nah, untuk bisa menemukan kebahagiaan dari orang yang dipilihnya, dia tidak boleh mencari untuk dirinya sendiri, Leon, Ski, Sari, tetapi harus menemukan kebahagiaan itu dalam diri pasangan. Maka kamu harus keluar dari dalam dirimu untuk menemukan kebahagiaan itu. Pertama-tama ditujukan kepada pasanganmu, bukan pada dirimu. Karena itu, misalnya kalau kalian pernah pergi ke restoran, warung, atau tempat-tempat perbelanjaan, mungkin kamu akan ditanya, maaf mas, ada yang bisa dibantu, gitu kan? Maaf mbak, mau beli apa, ada yang bisa dibantu, gitu. Demikian juga dalam hidup rumah tangga. Kalau kamu ingin menemukan kebahagiaan, kamu bertanya kepada pasanganmu, Say, bukan Saiton ya, Say, kamu pengen apa? Aku pengen. Jadi bertanyalah kepada pasanganmu apa yang dia kehendaki. Itu salah satu cara untuk membuat dia bahagia. Jadi bukan sebaliknya, lo nggak tanya gue, kenapa kau udah tanya aku? Tanyalah. Justru kita yang harus bertanya kepada pasangan. Sayang, kamu pengen apa? Bu, hari ini mau dibeliin apa? Atau seorang ibu, Pak, hari ini mau dimasakin apa? Gitu ya.
Itu cara membuat pasangan bahagia. Kalau ternyata sang suami bilang, nggak usah repot-repot, masakin kambing guling, opor ayam dan sebagainya. Hedian. Maksud saya adalah intinya bertanyalah kepada pasangan apa yang kira-kira bisa dia berikan hari itu untukmu. Jadi tidak hanya Sari yang bertanya, tapi juga Leon harus bertanya pada Sari. Itu salah satu menemukan kebahagiaan untuk pasangan. Selain itu juga yang perlu Leon dan Sari ingat, bahwa untuk bisa menemukan kebahagiaan, masuki dunia pasanganmu. Ya, masuki dunia pasanganmu. Seringkali saya menjumpai keluarga-keluarga yang harmonis dengan cara masing-masing. Tetapi saya juga menemukan keluarga-keluarga yang terkadang ya hanya menelan kebiasaan saja. Contoh, suaminya pulang dari kantor capek lalu pengen main game. Awalnya istrinya menerima, tapi kok main game kok berjam-jam gitu ya, lupa mandi, nggak mau makan, nggak mau ngobrol. Ini juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Main game boleh-boleh saja, tetapi juga harus tahu diri. Nah, seorang istri yang tahu, suamiku pengen istirahat main game, izinkan. Tetapi suami juga yang tahu diri, tahu jam harus jam berapa selesai dengan game itu, karena pasanganmu juga membutuhkan. Atau sebaliknya, seorang istri dia juga harus memasuki seorang suami harus memasuki dunia pasangannya. Kalau Sari satu saat dia masak, ya Leon bantu-bantulah, ngepel, nyuci piring. Kalau perlu seperti yang biasa, kalau Sari masak apa, enak gak enak, hajar gitu. Itu cara membahagiakan pasangan. Pokoknya Sari masak kacang panjang jadi pendek, diolah seperti apa, Leon kamu nafsu gak nafsu pokoknya habiskan. Itu cara menyenangkan istri. Nah, para istri melihat kalau seandainya suaminya makan lahap, besok dimasakin lagi dengan menu yang berbeda. Cari variasi. Jangan masakin kacang panjang terus tambah panjang nanti dia. Ya, carilah variasi. Caranya apa? Bisa buka YouTube atau buka resep atau bertanya kepada orang tua atau menu variasi yang lain. Itu namanya membahagiakan pasangan. Dan Leon, sekali lagi kamu juga harus bisa bersyukur atas semua masakan istrimu. Tadi Romo iseng lihat di YouTube tentang keluarga muda gitu, pengantin muda. Apa yang mereka buat di hari-hari mereka? Ya masak ala kadarnya, di kulkas ada telur, ya masak telur ceplok. Di kulkas cuma ada kacang buncis, ya masak kacang buncis, sudah. Karena belum ada variasi yang lain, tetapi lama-kelamaan orang akan menemukan bagaimana dia bisa membuat pasangannya bahagia. Masuki pasangan yang lain atau pelajari dunia pasanganmu tidak mudah. Sering para bapak, para suami itu nggak mau ambil pusing dengan milik istrinya. Istrinya nggak dandan, bodoh amat. Istrinya dandan, bodoh amat. Nah, kalau seandainya Anda ingin membuat pasangan bahagia, kenali apa yang menjadi kesukaannya. Misalnya istri Anda itu dandannya sederhana, tetapi dia memakai produk-produk ini. Oke, kenali. Satu saat bisa saja bertanya pada sang istri, "Mah, Bu, emang enak lipstik itu? Bapak cobalah." Enggak mau. Bisa cerita, bertanya sesuatu yang sederhana tentang dunia pasangan. Demikian juga dengan laki-laki. Seorang perempuan harus tahu dunia laki-laki itu seperti apa. Bisa saja ada di antara orang-orang di sini yang suka dengan otomotif. Ada juga yang biasa suka dengan dunia olahraga. Perempuan tidak dengan dunia itu. Tapi bukan berarti harus menutup diri untuk mengetahui sedikit tentang apa yang menjadi kesukaan sang suami. Itu cara membahagiakan pasangan, bukan mencari kebahagiaan sendiri. Atau yang lain, untuk bisa membuat pasangan bahagia, pahami bahasa kasih. Sari, tadi waktu kamu dalam di mobil, kamu sudah dipuji sama Leon belum? Jujur, enggak? Belum dipuji. Leonski, kamu dia dandan 2 jam lebih, kamu tidak memuji sekalipun. Oh, sebelum masuk mobil, berarti nasihatnya berlaku ya.
Luar biasa Leonski. Leon, kamu tahu perempuan itu perasaannya tebal dibanding laki-laki. Maka jangan sampai nanti kalau kamu marahan sama Sari bilang begini, "Hah, dasar laki-laki sama aja kayak pisang. Lu kenapa? Punya jantung tapi gak punya hati." Gitu. Jangan sampai ya. Perempuan itu perasaannya lebih tebal. Maka kalau ingin membahagiakan pasangan, membahagiakan perempuan, kamu harus belajar bagaimana bisa menyentuh perasaan-perasaan itu dengan kelembutan. Pujian, mungkin sentuhan, ciuman, pelukan dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan seorang perempuan. Maka pahami bahasa kasih itu. Jangan menjegek-gegikin. Jalan kaku. Gara-gara kamu masih kurus ya, tapi besok kalau kamu menikmati hidup perkawinan, lama-lama kamu akan subur. Ya, subur karena kamu dimasakin oleh istrimu yang cantik itu. Ya, itu bahasa yang pertama. Ungkapkan kekaguman. Sari, kamu juga kalau belum tidak berani berbicara, kamu bisa dengan bahasa-bahasa sentuhan. Itu yang dibutuhkan seorang laki-laki juga. Jadi bahasa kasih itu menjadi penting. Persis seperti yang tadi dikatakan dalam bacaan pertama. Kalau kamu bisa hidup dalam kasih, kamu akan membuat orang bahagia. Mengurangi kemarahan, mengurangi kekecewaan, tapi ungkapkan segala sesuatu dengan sukacita. Itu tentang ungkapan kasih. Kekaguman, maaf. Yang lain, sentuhan. Nah, sentuhan ini mungkin di tahap awal kalian masih bisa kemana-mana, bisa gandengan, meskipun kadang-kadang malu. Tapi mulai hari ini gak usah malu ya. Istrimu dijaga, Leonski, ya. Dijaga baik-baik, kalau kemana-mana digandeng. Mudah-mudahan kalau ke mall atau ke supermarket juga digandeng supaya nggak terlalu banyak belanjanya, gitu ya. Ya, Mas, gini sih, promo Mas. Sini, Mas promo Mas, belokin gitu, digandeng. Tetapi sekaligus gandengan atau sentuhan itu membuat perasaan seorang perempuan menjadi nyaman. Kenapa? Karena ada laki-laki yang dia cintai, yang melindungi dirinya, yang ada di sampingnya. Perempuan kalau ditinggalkan oleh seorang laki-laki, menurut yang Romo baca, seringkali ada perasaan takut. Bukan takut karena dia sendiri, tapi takut kalau nanti terjadi sesuatu. Itu bisa terjadi. Maka ketika dia merasa disentuh atau ada suaminya, dia akan merasa bahagia, nyaman, damai. Karena ada orang yang dia cinta ada di sampingnya. Lalu yang lain, satu saat kamu akan punya anak, ya punya anak. Memamerkan kemesraan di depan anak itu bukan sesuatu yang tabu. Seperti yang mungkin dibuat oleh para orang tua kita, kadang-kadang memamerkan kemesraan itu malu. Tua malu jangan ah. Justru sebenarnya dengan memamerkan kemesraan, anak akan melihat bahwa orang tuanya tidak ada persoalan. Mereka akan bahagia karena bapak dan ibunya hidup dalam kebersamaan. Anak kan tidak bisa membaca kalau bapak ibunya tidak pernah ada kemesraan, ini dulu nikah gimana gitu ya. Untuk zaman sekarang berbeda, Leon. Kamu memamerkan kemesraan di depan anak-anak sesuatu yang sangat positif. Karena anak akan melihat bahwa orang tuanya tetap punya kemesraan. Untuk zaman sekarang. Itu soal sentuhan. Dan yang berikutnya soal berkualitas. Kasih itu diungkapkan juga dengan waktu yang berkualitas. Romo tahu kalian berdua itu sangat aktif di gereja, pergi bareng, pulang bareng. Besok berangkat dari rumah bareng, pulang ke rumah bareng. Itu waktu berkualitas banget. Ya, itu banget. Tapi jangan sampai di rumah nanti langsung bokong-bokongan karena capek. Ceritalah, meskipun dalam perjalanan sudah cerita. Itu waktu berkualitas. Kadang-kadang pas Sari sedang masak, mungkin Leon bisa membantu sambil cerita di situ. Kadang-kadang, ya meskipun laki-laki kan kadang-kadang kok sudah itu malas-malesan, kadang-kadang capek gitu kan. Tapi lihatlah perjuangan seorang istri yang selalu mengalahkan rasa capeknya hanya untuk keluarga. Itu tentang bahasa kasih. Dan yang terakhir untuk bisa membuat pasangan bahagia dengan selalu berpegang pada kasih Allah, hati-hati Leon dengan waktu yang berjalan. Semakin waktu berjalan makin lama, orang akan seringkali menjadi nyaman. Nyaman itu baik,
Tetapi kalau nyaman itu arahnya nanti ada sesuatu yang kurang baik, maka perhatikan. Contohnya begini, Romo ingat sungguh dan selalu Romo kisahkan di sini. Waktu Romo mendampingi retret, ya retret pasutri, kami munculkan sharing, diawali dengan pertanyaan, apa yang membuat Anda bangga dengan pasangan? Sebutkan 3. Apa yang membuat Anda tidak nyaman dengan pasangan? Sebutkan 3 hal. Dan pertanyaan yang lain. Setelah menjawab itu, ada seorang ibu yang mengacungkan tangan. Romo, saya boleh duluan? Boleh Bu. Pertanyaan pertama Romo, karena ibu itu excited banget ya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat saya bangga dengan pasangan? Dia mengatakan yang pertama, suami saya itu setia Romo. Yang kedua, suami saya itu bertanggung jawab. Dan yang ketiga, sayang dengan anak-anak. Itu yang dibanggakan oleh sang istri. Lalu dia menyebutkan yang pertanyaan kedua. Romo, yang pertanyaan kedua, saya jawabnya 1 aja ya Romo. Loh kok 1 kan 3? 1 aja Romo ya, nggak enak gitu. Oke, 1. Dia katakan dengan tegas, Romo, saya tidak suka dengan suami saya. Setiap kali dia kentut sembarangan. Nampaknya biasa di rumah, ternyata sang istri tidak menyukai suaminya kentut sembarangan. Kentut boleh buang angin ya, tapi sembarangan itu yang membuat dia tidak nyaman. Apalagi kadang-kadang mungkin ada suami yang iseng lewat di depan istrinya, atau nanti pas nonton TV gitu ya, macam-macam lah kisahnya itu. Dan itu yang tidak disukai oleh sang istri. Karena apa? Ih, jorok. Karena istri kan cenderung biasa menjaga kebersihan. Laki-laki kan kadang-kadang ya bodo amat lah, baju kotor digantung sebanyak mungkin. Istri lihat, wah jorok banget, diambil cuci gitu kan. Itu perempuan. Nah, perempuan itu senang yang lebih bersih. Laki-laki ya kadang-kadang nggak peduli. Terkadang, tidak semua. Gantung sana, gantung sini. Seorang perempuan, ibu rumah tangga, pasti akan merasa ilfil lihat itu. Lalu diangkat, cuci gitu, supaya ganti yang baru. Demikian juga tadi, buang angin sembarangan, buat sang istri itu tidak nyaman, jorok. Tetapi kalau itu diteruskan, mungkin dia hanya akan memendam perasaan marahnya itu. Ya sudahlah, terserahlah. Nah, ini pesan Romo. Leon, seperti pertanyaan tadi, apa yang bisa kubuat untukmu? Jangan kentut ya Mas. Maksudnya, ya jangan kentut sembarangan. Oke, mulai sekarang aku tidak akan kentut sembarangan. Kalau aku mau kentut, aku akan bilang, sayang aku mau kentut. Gitu, lari gitu. Intinya apa? Sekali lagi, kalau kamu betul-betul menunjukkan bahasa kasih kepada istrimu, pasanganmu, kenali apa yang dia mau, jauhi apa yang dia tidak suka. Demikian juga Sari ya, kenali apa yang menjadi kesukaan suamimu, jauhi apa yang dia tidak suka. Dalam bahasa Romawi sederhana, kalau Anda suami dan istri mengetahui hal itu, tekanlah tombol di mana pasangan Anda menyukainya, tapi jangan pernah mengulangi tombol ditekan ketika pasangan Anda tidak menyukainya. Itu ya, kecuali kalau misalnya seorang istri itu sangat menyenangi aroma buang angin suaminya gitu ya. Mas, kentut lagi dong, aku suka aromanya. Lagi dong, silahkan. Tapi kalau dia tidak suka, jangan diulangi ya. Mas, enak banget Mas amoniaknya, Mas lagi dong. Boleh, kalau itu memang dia suka. Tapi kalau dia tidak suka, jangan pernah diulangi di depannya. Itu namanya mengungkapkan kasih dengan cara yang sederhana. Dan akan ada saatnya Leon dan Sari akan mengalami situasi kerikil-kerikil dalam kehidupan berumah tangga. Salah paham, mungkin ada perasaan kecewa gara-gara tidak membuat ini, tidak melakukan itu wajar. Kalau seandainya kalian ingin diskusi yang lebih dalam, sebelum diskusi dalam itu, ajak dia untuk diskusi itu. Caranya berdoa dulu. Mas, aku mau ngomong ini, aku mau marah bener ini. Oke, yuk kita doa dulu. Ajak berdoa, mudah-mudahan hatinya lebih tenang. Kalau perlu rosario, setengah jam, mungkin dia sudah akan mengalami situasi lebih baik. Jadi ingat Leon, Sari, kalau ada situasi yang berat,
undang dia yang sudah mempertemukan kalian di persiapan Pesparani di sini, ya. Leon, kamu melihat ini perempuan kok beda banget ya, gitu ya. Pesparani menyatukan kalian, dan itu ketemunya juga di sini kan, di gereja. Maka undang Tuhan juga ketika kalian mengalami situasi tidak nyaman. Undang, karena dia juga yang menyatukan kalian hari ini. Itu pesan buat Leon dan Sari. Dan untuk Bapak sama Ibu, Bapak dan Ibu dulu pernah menikah dan sekarang tetap setia dengan pasangan. Bapak dan Ibu juga punya impian ketika menikah berdua, ingin selalu bersama. Dan kadang-kadang mungkin juga pernah mengalami kalau terlalu banyak dicampuri oleh orang tua, rasanya nggak enak ya. Kalau dicampuri oleh banyak orang tua, ngomong ini diatur, padahal kita sudah menikah, tidak enak. Maka pesan saya, mudah-mudahan apa yang dulu tidak enak dirasakan, jangan diturunkan kepada anak dan menantu. Biarkan mereka mengejar impiannya, seperti Bapak dan Ibu juga mengejar impian Bapak dan Ibu ketika dulu menikah waktu masih muda. Kalau mereka ada salah, diingatkan. Kalau mereka bertanya, dijawab. Kalau mereka misalnya bingung, berikan tuntunan, tapi nggak perlu diajarkan setiap saat. Mas ini, mbak ini, mas ini, mbak ini, mas. Jangan, biarkan mereka mengejar impian, karena mereka juga sudah punya kedewasaan. Kalau mereka bertanya, tuntunlah dengan pengalaman hidup, tetapi tidak perlu lagi seolah-olah mengajari bahwa kita adalah orang yang paling hebat. Mereka bisa belajar, karena mereka juga dikaruniai akal budi, pengalaman hidup meskipun masih banyak yang kurang, maka tuntun supaya mereka juga menemukan kebahagiaan sebagai suami istri. Tidak hanya berlaku bagi Leon dan Sari, tapi juga bagi orang-orang muda dan para orang tua yang punya anak, yang sudah punya menantu. Belajarlah membiarkan anak-anak tumbuh dalam impiannya. Tuhan memberkati.
Saudari dan saudara terkasih, kini tibalah saatnya kedua calon mempelai untuk meneguhkan janji perkawinan mereka. Maka saya undang kedua saksi untuk mendampingi mereka, dan mari kita menyaksikan apa yang mereka janjikan di hadapan Allah dan kita. Romo, Mempelai yang berbahagia, kalian berdua telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan juga disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Kini Romo minta kalian berdua menyatakan niat itu di hadapan gereja. Romo yang kami hormati, sesuai dengan rencana Tuhan, kami berdua bertekad bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik yang kudus. Leonardus Arianto dan Francisca Yulita Permatasari, setelah mendengar permohonan kalian dan juga diadakan penyelidikan seperlunya, saya sebagai pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Namun sebelum perkawinan ini diresmikan, kini nyatakanlah kesanggupan hati kalian berdua di hadapan Allah, para saksi, dan keluarga serta jemaat yang hadir di sini. Leonardus Arianto dan Francisca Yulita Permatasari, sungguhkah kalian berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Dan bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Dan sekarang untuk mengikrarkan janji perkawinan kudus ini, Romo minta kalian berdua berhadapan, disaksikan oleh kedua saksi dan berjabat tangan. Dan sekarang nyatakanlah kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Leonardus Arianto, memilih engkau sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Francisca Yulita Permatasari, memilih engkau Leonardus Arianto menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudari, marilah sekarang kita berdoa untuk kedua mempelai ini dan mohon berkat Allah bagi mereka.
Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Tuhan Maha Kuasa, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Francisca Yulita Permatasari, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Leonardus Arianto. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Tuhan Maha Baik, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dan dalam duka mereka mencari-Mu. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut dalam lingkaran para sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sekarang mari kita mohon berkat atas cincin yang akan dikenakan kedua mempelai ini. Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, dan kuduskanlah hamba-hamba-Mu dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Leon, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Francisca Yulita Permatasari, terima cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Sari, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Leonardus Arianto, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dan semoga kalian berdua juga selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silahkan dibuka. Leonski, cium. Pelan-pelan. Sekarang ngadep ke sana, tunjukkan cincinmu, biar difoto. Deketin. Nah. Cincinnya dong. Depan. Maklum, belum pernah. Oke. Leon, Sari, sekarang kalian sudah menyandang status suami dan istri. Ingat, bukan lagi bujang dan gadis. Kalian bisa menemukan cinta di tempat ini. Tetapi kalian belajar menemukan cinta pertama bersama orang tuamu. Cinta itu tulus dari mereka, sehingga kalian bisa menemukan cinta sekarang. Maka Romo sekarang Romo izinkan kalian menghadap cinta pertama kalian. Mintalah doa, mintalah restu, agar kalian yang sekarang menjadi suami istri bisa belajar setia seperti mereka. Romo persilahkan. Di dalam
di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima Kita akan mohon berkat atas sarana-sarana rohani yang akan dipakai keluarga baru ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipakai oleh keluarga ini sebagai sumber iman, pengharapan, dan kasih. Berkati juga salib ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga dan memberikan berkat pengorbanan sejati dalam rentang tangannya yang selalu melindungi. Demikian pula berkatilah rosario dan semua sarana rohani ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu serta kehadiran Bunda Maria dan para kudus di tengah keluarga. Semoga berkat-Mu selalu mendampingi keluarga baru ini dengan kesejukan dan kedamaian seperti keluarga di Nazaret. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci salib, rosario dan semua sarana rohani ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian.
Pergunakanlah semua ini dengan semestinya, baik dalam suka maupun duka. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Saudari-saudara terkasih, kedua mempelai sudah resmi di hadapan Allah dan juga kita. Maka sekarang mari kita bangkit berdiri dan mengiringi mereka dengan doa-doa agar mereka senantiasa hidup bahagia dalam lindungan Tuhan. Semoga Leon dan Sari menghayati hidup keluarga dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Leon dan Sari tetap sehat dan sanggup menjalankan panggilan tugasnya dalam gereja dan masyarakat, sehingga mereka berjasa bagi sesama dan keluarga mereka aman sentosa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapak Ibu Yosep Maria Budiono beserta Bapak Ibu Ignatius Sukiman dan kita semua yang hadir di sini terhibur karena menyaksikan kebahagiaan putra-putrinya. Semoga mereka hidup bahagia, diterima dalam keluarga besar kedua mempelai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, peliharalah Leon dan Sari dalam rahmat cinta-Mu seumur hidup, dan bimbinglah mereka dalam usaha membangun keluarga bahagia dan beriman. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin.
Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah doa persembahan cinta kasih kedua mempelai yang menyerahkan hidup perkawinannya ke dalam tangan-Mu, agar keluarga yang mereka bina pantas menjadi bait Allah. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahkan martabat yang luhur. Persatuan kasih mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena kasih. Engkau memanggil mereka untuk mengamalkan kasih. Engkau mengundang mereka untuk menikmati kasih-Mu yang kekal. Dengan demikian, perkawinan suci ini merupakan bagian dari keilahian cinta-Mu yang kudus. Sebab itu, demi Kristus pengantara kami, dan bersama para malaikat dan seluruh orang kudus, kami bermadah, bersyukur, serta memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Harun dan Uskup Emeritus Aloysius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga pada doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Maha Kasih, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu ini. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perkenankanlah kami yang mewakili keluarga besar Bapak Yosep Maria Budiono dan Ibu Teresia Suyanti, keluarga besar Bapak Ignatius Sukiman dan Ibu Maria Angelina Siti Nurhaini,
serta mempelai berdua yang berbahagia, Leon dan Sari. Mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama, Romo RP Maria Sisbinarko SY yang telah berkenan meneguhkan dan memberkati perkawinan pada hari ini. Juga tips dalam khotbahnya untuk keluarga bahagia kepada Leon dan Sari dan kami-kami pengantin yang lama, Romo. Mudah-mudahan tetap memperjuangkan perkawinan yang berbahagia. Yang kedua, kepada Bapak dan Ibu saksi perkawinan, Bapak Yohanes Ismantri dan Ibu Agnes Maria Margiana Budi Yuniarti, ini tetangga dari Mas Leon. Semoga tetap setia dalam mendampingi keluarga muda Bapak dan Ibu ya. Kepada para petugas dan penata liturgi yang mengatur tempat, tamu sehingga kita bisa enak dan nyaman dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Pada petugas liturgi, Prodiakon, Putri Altar, dan Mazmur lektornya, dan kur yang saya tidak tahu ini wajahnya, tapi sangat bagus sehingga serasa mendengarkan konser. Terima kasih atas waktu lama-lama yang dipersiapkan untuk latihan. Saya yakin itu tidak latihan 1 atau 2 kali. Juga kepada saudara-saudari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ada Eyang, Pak D, Bude, Om, dan teman kerabat kerja, juga lingkungan dari Santo Fransiskus Saprius, dari lingkungan Yakobus, dan yang lain terutama mungkin warga-warga Paroki San Prades yang selama ini bergaul baik dengan Mas Leon dengan Mbak Sari. Terima kasih telah berkenan hadir dalam perayaan ini sebagai bentuk dukungan dan doa restu bagi keluarga besar, terutama kedua mempelai yang baru memulai perjalanan bahtera rumah tangga. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Para Romo, Suster, Ibu dan Bapak, saudara-saudari terkasih, secara khusus saya mengucapkan selamat berbahagia untuk Leon dan Sari. Sekalian sudah sah ya, sudah sah. Kalau sekarang kemana-mana lebih mudah untuk berdua tanpa harus takut-takut. Kepada Bapak Budiono dan juga Pak Sukiman yang ada di mana tadi? Belakang ya. Oh ya, juga Ibu, selamat, satu tugasnya sudah selesai, menghantarkan putra-putrinya untuk menjalani pilihan hidupnya. Tugasnya satu sudah selesai, meskipun mendoakan tetap harus ya, mendoakan, menasihati yang baik-baik juga penting. Leon dan Sari, ini kata penutup Romo. Memang Sari itu sedang belajar untuk bisa memasak yang enak, sedang belajar, tapi Leon tidak usah menjadi kecewa kalau seandainya masakan Sari belum seperti yang kamu harapkan. Tetapi Romo berharap Leon dan Sari mencoba menu ini, menua bersama ya, menua bersama, seperti orang tuamu, setia dalam situasi apapun. Sekarang mari kita menyambut berkat Tuhan, agar kita yang hadir saat ini juga tetap diberikan kesetiaan dalam iman kepada Kristus dan dalam hidup panggilan kita masing-masing. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal.
Dan semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah. Perayaan Ekaristi dan upacara perkawinan Leon dan Sari sudah selesai.
Sesi foto kehormatan. Pertama Romo Arko, kami persilakan untuk foto bersama kedua mempelai. Oke, kepada para saksi kami undang untuk berfoto bersama dengan Romo Arko. Dan mohon bersiap untuk keluarga ortu kedua pengantin. Pengantin Romo Arko dan kedua orang tua dari mempelai wanita.